Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 11 MIPA 1 ingin menjelaskan beberapa materi yang telah disampaikan oleh Ibu Ida Farida selaku guru mata pelajaran Sejarah Indonesia. Berikut beberapa materi yang akan kami sampaikan. Pertama, rangkaian Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda dengan jalan diplomatik. Jalan untuk menyelesaikan itu dengan melakukan perundingan berikut. Perundingan awal di Jakarta pada tanggal 1 Oktober tahun 1945. Telah diadakan perundingan antara Tjiristisen-Inggris dengan pihak Republik Indonesia. B. Perundingan Hoogevelde. Perundingan dilanjutkan di negeri Belanda, di kota Hoogevelde, bulan April tahun 1946. C. Pelaksanaan Perundingan Linggarjati. Kegagalan dalam perundingan Hoogevelde pada April tahun 1946 menjadi pemerintah Indonesia untuk beralih pada tindakan militer. Pelaksanaan sidang-sidangnya berlangsung pada 11-15 November. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir. D. Konferensi Inalino. Tekanan politik dilakukan dengan menyelenggarakan Konferensi Malino. Penyelenggaraan konferensi ini bertujuan untuk membentuk negara-negara federal di daerah yang baru diserah terimakan oleh Inggris dan Australia kepada Belanda. Kedua, agresi militer 1. Adanya perbedaan penafsiran tentang butir-butir Perjanjian Linggarjati memicu ketegangan baru antara Indonesia dan Belanda. Pada 15 Juli tahun 1947, Hari J. Van Mock menyampaikan pidato radio bahwa Belanda bisa lagi terikat dengan Perjanjian Linggarjati. Selanjutnya, Belanda melancarkan serangan terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai Indonesia. Serangan ini dikenal sebagai agresi militer yang dimulai pada 21 Juli tahun 1947. Tujuan utama agresi Belanda yang sesungguhnya adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak. Untuk mengelabui dunia internasional, Belanda menamakan agresi militer ini sebagai aksi polisional, yaitu mengatasi kekacauan akibat teror dan huru-hara, serta memulihkan ketertiban dan stabilitas di Indonesia. Maka dalam propaganda Belanda, rakyat Indonesia yang melakukan perlawanan, ada kelompok pengganggu stabilitas. Selanjutnya, tentara Belanda memfokuskan serangan pada 3 tempat, yaitu Sumatera Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pada agresi militer pertama ini, Belanda juga mengerahkan kedua pasukan ke Indonesia melalui Sultan Syahrir menolak keputusan itu. Mendengar keputusannya ditolak, Belanda pun langsung melancarkan serangannya di 3 titik, yaitu Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Serangan yang dilakukan oleh Belanda ini berhasil. Belanda mulai menguasai beberapa pelabuhan penting. Selanjutnya, Belanda secara sepihak memproklamasikan apa yang disebut garis demarkasi Van Mock atau garis Van Mock. Menurut garis Van Mock, wilayah Indonesia hanya mencakup Jawa Tengah bagian timur, dikurangi pelabuhan-pelabuhan dan wilayah laut. Hal ini jelas merugikan Indonesia. Melalui Wakil Perdana Menteri A.K. Ghani, Indonesia mendesak PBB untuk mengambil sikap. Pada saat yang sama, Indonesia melobi negara-negara sahabat untuk memperjuangkan Indonesia di PBB dan mendapat tanggapan yang positif. Wakil-wakil dari India dan Australia di PBB mengajukan usul agar masalah Indon. Akhirnya Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan yang juga dihadiri diplomat sekaligus wakil Indonesia Sultan Syahrir dan Hari Agus Salim. Dewan Keamanan PBB kemudian mengakui eksistensi Republik Indonesia secara de facto. Hasil sidang Dewan Keamanan PBB juga berupa seruan agar Indonesia dan Belanda melakukan gencatan senjata. Seruan PBB dipatuhi oleh kedua pihak. Ketiga, peran Komisi 3 Negara. Tugas KKN sesuai dengan hasil pertemuan di Sydney pada tanggal 20 Oktober tahun 1947. Tugas KTN adalah membantu menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dan Belanda secara damai, berusaha mendekatkan kedua belah pihak guna menyelesaikan persoalan-persoalan militer dan politik, mempertemukan kembali Indonesia dan Belanda dalam perundingan Renville. Komisi 3 Negara juga berperan dalam memberikan konsultasi politik. Mereka bisa memberikan pandangan tanpa memaksa. Jadi kalau Indonesia sama Belanda mau berantem lagi nih,
Mereka nggak bisa sembarangan. Pokoknya dua negara ini harus duduk dan menyelesaikan permasalahan dengan kegiatan diplomasi. Keempat, Perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember tahun 1997 sampai 17 Januari tahun 1998 di atas Gelada KKP Perang Amerika Serikat sebagai tempat Netralus Renville yang berlabuh di Jakarta. Perundingan mulai pada tanggal 8 Desember tahun 1947 dan ditengani oleh Komisi 3 negara yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Dua perjanjian diadakan untuk menyelesaikan perselisihan atas Perjanjian Linggarjati tahun 1946. Perjanjian ini berisi batas antara wilayah Indonesia dengan Belanda yang disebut Van Mook. Pihak yang hadir pada perundingan Renville, delegasi Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin Ketua, Englai Sastromijoyo, Hari Agus Salim, Dr. J. Leimano, Dr. Kartiklen, dan Nasrun. Delegasi Belanda diwakili oleh R. Abdul Qadir Wijayatmojo, Ketua Mester, Hari A. Lebar, Van Vredenbura, Dr. Panjang J. Coates, dan Mr. Dr. Ciir Saumokil. PBB sebagai mediator diwakili oleh Frank Graham, Ketua, Paul Van Zielen, dan Richard Kirby. Isi Perjanjian Renville setelah disepakati pada 17 Januari tahun 1948. Perjanjian Renville memuai beberapa persetujuan, yaitu: pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia. Kedua, disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah penduduk di Jawa Barat. Kelima, agresi militer Belanda kedua. Agresi militer Belanda kedua adalah serangan yang dilancarkan Belanda pada 19-20 Desember tahun 1948. Operasi Gagak ini berawal dari serangan di Yogyakarta yang saat itu merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan Indonesia. Serangan pun meluas ke sejumlah kota di Jawa dan Sumatera. Belanda juga menangkap sejumlah tokoh seperti Sultan Syahrir, Agus Salim, Muhammad Rom, dan Epring Godikdo. Mereka diterbangkan ke tempat pengasingan di Pulau Sumatera dan Pulau Bangka. Sebelum ditangkap, Presiden Soekarno sempat membuat surat kuasa kepada Menteri Kemakmuran Safruddin Prawiranegara untuk membuat pemerintahan darurat sementara serangan Belanda yang terus digencarkan justru mendapat kecaman dari dunia internasional. PBB mendesak Belanda membebaskan pemimpin Indonesia dan kembali memenuhi Perjanjian Renville. Belanda pun membebaskan Soekarno dan Hatta pada 6 Juli tahun 1949. Pemerintahan pun kembali pulih pada 13 Juli tahun 1949. Belanda dan Indonesia juga merundingkan Perjanjian Roem-Royen.